semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu MS di pertemuan ketiga mata pelajaran geografi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari karakteristik daratan Indonesia. Semoga anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Ya, di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi mengenai karakteristik wilayah daratan Indonesia. Nah, sebenarnya karakteristik wilayah Indonesia itu ada dua, karakteristik daratan dan karakteristik perairan. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas karakteristik yang daratan saja. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dengan penuh semangat diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah daratan Indonesia. Baiklah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi pastinya sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia itu terdiri atas wilayah daratannya. Nah, jadi di Indonesia itu terdapat 17.504 pulau. Nah, jadi pulau-pulau tersebut mempunyai karakteristik topografinya sendiri. Topografi itu artinya bentuk-bentuk muka buminya. Topografinya itu dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan atau plato, dan pegunungan. Nah, di Indonesia itu kenampakan fisik yang paling utama, yang paling dominan adalah pegunungan. Mari kita lihat, di Indonesia itu negara kita Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu yang pertama rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan yang kedua rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Mari kita lihat satu persatu. Rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania yang pertama. Nah, rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania ini terbentuk akibat adanya proses tektonik lempeng sejak zaman Mesozoikum sampai saat ini. Nah, gitu dia. Jadi, Sirkum Mediterania dimulai dari pegunungan Alpen yang terdapat di Eropa, lalu menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia, kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui Pulau Sumatera. Jadi, diawali dari Pulau Sumatera. Jadi, kalau di Indonesia itu Sirkum Mediterania ini mulai dari Pulau Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, Lombok, Pulau Bali, Flores, Sumbawa, sampai ke Pulau Timur. Jadi, di Indonesia itu rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania membentuk dua busur pegunungan. Yang pertama itu disebut dia busur dalam, yang kedua busur luar. Baik, kita mulai dari busur dalam terlebih dahulu. Busur dalam itu ciri-cirinya adalah bersifat vulkanik. Kalau masih ingat waktu kelas 10 apa itu vulkanik? Berarti adanya potensi magma sehingga menimbulkan gunung api. Jadi bersifat vulkanik dia, adanya potensi gunung api. Ciri yang kedua, terdiri atas barisan pegunungan. Ya jelas karena dia bersifat vulkanik, maka dia terdiri atas barisan pegunungan yang dimana terdapat gunung berapi di situ. Ciri yang ketiga, busur pegunungan Mediterania ini ditemukan di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera. Salah satunya itu adalah kalau terdapat di Kabupaten Karo. Contohnya itu Gunung Sibayak, mungkin sekarang tidak aktif lagi ya. Kemudian kalau yang masih aktif sekarang itu Gunung Sinabung. Kemudian dia dari Bukit Barisan Sumatera, lanjut ke jalur gunung api yang terdapat di Pulau Jawa, lanjut ke Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, sampai ke Pulau Saparua di daerah selatan Papua. Nah, kalau salah satu contohnya di Indonesia itu gunung api yang terdapat di busur dalam ini, contohnya itu kalau di Pulau Jawa itu ada Gunung Leuser, Krakatau, Merapi, Bromo. Kalau di daerah Bali itu ada Gunung Agung, sampai ke Papua nanti Gunung Rinjani. Jadi ini gunung api yang masih aktif sampai sekarang. Kalau di Sumatera itu salah satunya itu adalah Gunung Sinabung yang terdapat di daerah kita ini, yaitu di daerah Kabupaten Karo. Nah, itu untuk busur dalam. Ingat, bersifat vulkanik. Artinya yang terdapat di busur dalam itu semua adalah gunung api, gunung berapi. Baik, mungkin kalau sekarang sudah ada yang sudah tidak aktif lagi dan ada yang masih aktif. Nah, yang kedua itu adalah busur luar. Busur luar itu kebalikan dari busur dalam, tidak bersifat vulkanik. Artinya ya tidak ada potensi magma di situ, tidak ada potensi gunung berapi. Nah, tidak bersifat vulkanik dia karena hanya rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Jadi ini istilahnya mungkin kalau kayak kelas 10 itu istilahnya adalah tektonisme. Jadi dia itu hanya berhubungan dengan pergerakan lempeng saja, tidak ada kaitannya dengan terbentuknya gunung api. Karena dia tadi tidak bersifat vulkanik. Jadi ini hanya tumbukan-tumbukan antar lempeng, ingat tidak bersifat vulkanik. Jadi busur pegunungan ini, busur luar ini ditemukan di Pulau Simelu
di Aceh, Pulau Nias, Sumatera Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan sampai Pulau Enggano. Nah, busur pegunungan ini itu membentuk jalur pegunungan dasar laut. Artinya ini tidak bisa kita lihat langsung ya. Beda tadi dengan busur dalam. Kalau busur dalam itu kan terdiri atas pegunungan, bisa kita lihat langsung di atas permukaan bumi. Tetapi kalau busur luar ini terdapat di dasar laut. Nah, jadi dia itu terdapat di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera. Bisa kita bayangkan ya, di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah kiri Pulau Sumatera, sampai ke pantai selatan Jawa, ke daerah selatan Jawa yang di bawah Pulau Jawa. Nah, setelah itu busur ini kembali muncul di daratan Pulau Sawu, Rote, sampai ke Pulau Buru di daerah Papua. Jadi, busur luar ini tidak ada potensi gunung api. Jadi busur pegunungan ini dia terdapat di dasar laut sampai muncul di daratan, yaitu di daerah ini tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta ini. Nah, ini dulu yang kita bahas ya, yang sebelah sini, karena ini yang baru Ibu jelaskan. Ini yang warna merah ini sirkum Mediterania. Nah, di sini ada peta dunia. Jadi sirkum Mediterania yang warna merah. Tadi sirkum Mediterania ini dimulai dari Pegunungan Atlas. Nah, yang mana Pegunungan Atlas? Yang ini. Pegunungan Atlas terdapat di daerah Afrika bagian utara. Yang ini dia. Jadi di sini sudah terdapat gunung api. Mulai dari Pegunungan Atlas di Afrika, kemudian nyambung dia ke Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen di Swiss, di Eropa, yang ini. Berlanjut lagi dia ke Pegunungan Himalaya, sudah masuk daerah Asia, yang ini. Setelah itu lanjutlah lagi dia ke Indonesia, yang dimulai dari daerah Sumatera. Ingat, di sebelah barat, yaitu di sebelah kiri dia, yang ini. Jadi disinilah terdapat pegunungan Bukit Barisan yang kita tahu selama ini yang terdapat di Sumatera. Jadi disinilah terdapat Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Gunung Kerinci, sampai ke Lampung. Nah, sampai dia ke Lampung, di bagian selatan Sumatera, lanjut lagi dia ke selatan Jawa, yang ini. Nah, di sini juga banyak terdapat gunung api. Contohnya tadi Gunung Bromo, Krakatau. Kalau sampai di Bali dia Gunung Agung, sampai ke Papua itu Gunung Rinjani. Jadi inilah dia sirkum Mediterania. Nah, tadi kan ada dua di Indonesia, busur dalam dan busur luar. Kalau busur dalam tadi bersifat vulkanik. Berarti kalau di Indonesia yang busur dalam itu gunungnya, gunung berapinya itu dia busur dalam, karena tadi dikatanya dia bersifat vulkanik. Itulah yang pegunungan Bukit Barisan, sampai gunung api di Jawa, Bali, Lombok, sampai ke Papua. Nah, sementara yang busur luar tadi katanya tidak bersifat vulkanik, karena itu hanya tumbukan antar lempeng saja. Berarti dia terdapat di dasar pantai. Mungkin di sini tidak diperlihatkan. Jadi bisa kita bayangkan dia terdapat di sekitar pantai dari daerah Simalu di Aceh, Pulau Nias, Mentawai, sampai ke Enggano. Makanya juga kalau di daerah Sumatera yang rawan gempa bumi akibat tumbukan lempeng itu salah satunya adalah seperti di Aceh. Nah, kalau di Aceh itu kan seperti tahun 2004 kemarin terjadinya tsunami akibat dari pergerakan lempeng. Begitu juga dengan di Nias. Kalau di Nias itu contohnya seperti gempa Nias tahun 2005. Nah, itu juga akibat dari busur luar tadi. Nah, ada lempeng yang bergerak di dasar laut. Begitu juga dengan di Mentawai. Di Mentawai juga pernah terjadinya gempa sampai ke Enggano. Jadi itu dia busur luar. Sampai ke daerah selatan Jawa, sampai ke Papua. Jadi inilah dia jalur pegunungan sirkum Mediterania yang warna merah ini. Ingat ya, Ibu ulang, dari pegunungan Atlas di Afrika sampai ke pegunungan Alpen di Eropa, bersambung lagi dia ke pegunungan Himalaya di Asia, sampailah ke Indonesia. Busur dalam dan busur luarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kira seperti ini juga, mungkin lebih jelasnya ini. Jadi ini dia sirkum Mediterania, ini keterangannya. Ini di sini yang tadi Ibu jelaskan yang umum-umumnya saja. Dari pegunungan Atlas di Afrika, ada pegunungan Alpen di Eropa, Himalaya di Asia, sampai ke Indonesia yang warna merah ini. Seperti itu dia ya, di India sirkum Mediterania. Nah, yang kedua, rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Nah, kalau rangkaian pegunungan sirkum Pasifik ini itu terbentuk akibat aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang menumbuk lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Nah, akibatnya apa? Terbentuklah cincin api atau ring of fire yang berbentuk seperti tapal kuda. Jadi, di daerah ini terdiri atas 452 gunung berapi aktif di dunia. Gitu dia. Nanti beberapa terdapat di Indonesia. Nah, ini urutannya seperti ini.
rangkaian pegunungan sirkumpasifik ini dimulai dari pegunungan Andes yang terdapat di Amerika Selatan. Lanjut lagi dia ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, sampai ke Jepang, Filipina, Indonesia, dan terakhir di Selandia Baru. Jadi kalau di Indonesia, rangkaian pegunungan ini ada 2 juga. Yang pertama itu cabang yang memanjang dari Pulau Luzon. Pulau Luzon ini terdapat di daerah Filipina. Nanti kita lihat petanya. Bersambung dia ke pegunungan di Kalimantan melalui Pulau Pahlawan dan Kepulauan Sulu. Jadi di cabang ini nakku tidak ada gunung api aktif di Kalimantan. Makanya Pulau Kalimantan kita itu satu-satunya pulau daerah wilayah di Indonesia yang tidak ada gunung api aktif. Seperti itu ya. Jadi daerah Kalimantan itu tidak rawan bencana gunung api aktif ataupun gempa. Gitu dia. Jadi karena di sini tidak ada potensi tumbukan lempeng. Jadi dia hanya jalur pegunungan saja yang terdapat di situ, daerah-daerah pegunungan yang tidak aktif. Jadi di sini tidak terdapat gunung api aktif. Seperti itu di Kalimantan, ingat ya. Nah, cabang yang kedua itu adalah cabang yang memanjang dari Pulau Luzon, Samar, Pulau Mindanao. Ini masih di Filipina. Lanjut ke Kepulauan Sangihe, masuklah dia ke Pulau Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Lebih jelas, mari kita lihat peta. Nah, seperti yang tadi juga. Nah, sudah bisa kita jelaskannya sebelah kanan ya. Nah, kalau dia rangkaian pegunungan sirkumpasifik di sini ini disimbolkan dengan warna biru. Jadi, ini dimulai dari pegunungan Andes. Nah, ini sudah masuk kita ke daerah Amerika. Ini Amerika Barat, dari bagian barat, dari selatan juga ya. Nah, pegunungan Andes di sepanjang daerah Amerika Selatan sampai dia ke pegunungan Rocky di Amerika Utara yang ini. Ini sudah masuk daerah Amerika Utara. Setelah itu bersambung lagi dia ke daerah Jepang yang ini. Ini daerah sudah daerah Jepang ini yang ini. Ini dia. Setelah itu masuklah dia ke daerah Filipina. Daerah Filipina yang disinilah tadi ada Pulau Luzon namanya di sini. Jadi sirkumpasifik ini tadi kan nyambung dari Pulau Luzon sampai ke daerah Sulawesi yang ini. Kemudian dia nyambung ke daerah Papua sampai ke Selandia Baru di Australia. Jadi yang mana yang aman di situ? Yang ini. Ini dia Kalimantan. Sulawesi juga kena sedikit. Makanya kalau di Sulawesi itu seperti contohnya kemarin di daerah Palu ya. Palu terjadi gempa, kemudian terjadi tsunami Palu kemarin. Nah, jadi yang paling aman itu adalah si Kalimantan. Nah, katanya tadi jalur sirkumpasifik ini membentuk ring of fire atau cincin api seperti ini dia. Kalau ini tadi Mediterania, ini tadi dia sirkumpasifik. Jadi dia membentuk seperti cincin api, ring of fire. Jadi di daerah ini terdapat juga gunung api di sepanjang gugusan sirkumpasifik ini. Atau juga tadi dia disebut dengan tapal kuda. Kalau tahu tapal kuda itu seperti pijaan, bukan pijaan ya. Kalau kita naik kuda ada yang disebut dengan tapal kudanya. Jadi bentuknya seperti ini, seperti tapal kuda. Nah, jadi inilah dia yang disebut dengan cincin api atau ring of fire, cincin api Pasifik. Karena di sepanjang jalur pegunungan ini terdapat gunung api yang aktif ini yang disimbolkan dengan warna merah ya aku yang ini. Nah, di sini terdapat berapa tadi? 452 gunung api. Coba bayangkan, banyak sekali gunung api di dunia. Jadi ini disebut dengan cincin api. Apalagi kalau sudah terhubung dia dengan yang sirkummediterania tadi. Nah, jadi sudah banyak sekali terdapat gunung api di situ. Jadi inilah dia sirkumpasifik. Yang ini tadi, sirkumpasifik. Jadi ini terdapat gunung berapi aktif. Begitu juga dengan yang warna merah ini, terdapat gunung berapi aktif. Jadi totalnya tadi 452 gunung api. Jadi inilah dia karakteristik wilayah daratan Indonesia yang didominasi tadi dengan apa? Dengan daerah pegunungan. Baik itu gunung yang aktif sampai sekarang maupun yang tidak aktif lagi. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin lebih mengenal karakteristik daratan di sekitar tempat tinggalmu dan di negara kita ini juga. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, tetap semangat. Salam SFD.